Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca beberapa ayat. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah mendapatkan, kita akan membaca bergiliran. Saudara-saudara 10, lalu saudara wanita 11 dan sebagainya. Efesus pasal ke-1 ayat ke-10. Pria-pria membaca bersama-sama. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam diri kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dibenarkan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita memperhatikan ayat ke-12 dan 13. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Semua membaca ayat 14 sekali lagi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena Tuhan telah mempersiapkan firman yang hidup, yang kekal, yang memberikan kekuatan rohania kepada setiap orang yang lemah, yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan pilih, dan Tuhan tebus di dalam darah Yesus Kristus, supaya kami diperlengkapi, disempurnakan, dan boleh menjadi lebih menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya pada pagi ini juga firman Tuhan yang hidup menghidupkan kami masing-masing, mencerahkan hidup kami masing-masing, dan memberikan kekuatan kepada kami makin beriman teguh di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati dan bagi kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dalam minggu-minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang apa yang diberitakan oleh Paulus di dalam surat Efesus. Bagaimanakah di dalam sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, dan Allah telah memberikan kepada kita hak-hak yang diberikan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memikirkan setelah sesuatu janji menuju kepada persatuan yang akan mempersatukan segala yang di surga dan di bumi di dalam Kristus. Maka kita mempunyai pengharapan seperti ini. Bagaimanakah kita hidup di dalam dunia ini? Saudara-saudara, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-11 bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu harta, sesuatu pusaka di dalam diri Dia. Itulah sebenarnya orang Kristen yang berada di dunia berlainan dengan orang di dunia ini. Di dalam Kristus, karena di dalam Dia kamu mendapatkan bagian yang dijanjikan. Ini istilah bagian yang dijanjikan di dalam aslinya boleh diterjemahkan menjadi sesuatu harta pusaka yang sudah diberikan, dan itu menurut janji yang ditetapkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara, siapakah orang Kristen? Orang Kristen bukan hanya semacam manusia yang hidup di dalam dunia, berjuang, bergumul untuk mendapatkan sesuatu di dalam dunia ini saja. Orang Kristen bukanlah semacam hidup yang hanya menerima sesuatu yang kita perlu di dalam dunia jasmania ini saja. Orang Kristen justru adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan dan diselamatkan pada waktu kita berlangsung hidup kita di dunia ini, dan sudah dijanjikan dan sudah dipelihara pusaka dan harta kekekalan yang berada di surga. Saudara-saudara, itu sebab kita harus sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal. Dunia ini hanya tempat kita bermusafir, tempat kita menjadi tamu, tempat kita hanya berpuluhan tahun saja hidup sementara. Saudara-saudara, jika kita membandingkan hidup yang sementara dengan hidup yang kekal, maka kita baru mengerti bahwa sementara ini sebenarnya adalah terlalu hina dan remeh jikalau dibandingkan dengan kekekalan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Betapa banyak orang Kristen yang tidak sadar akan pusaka, harta yang ditetapkan oleh Tuhan di kekekalan itu. Mereka terlalu cepat tergoda oleh dunia yang sementara ini. Betapa banyak orang yang tidak mengetahui akan nilai yang kekal yang berada di dalam kekekalan Tuhan, yang disediakan, yang digenapi, dan yang dipelihara oleh Tuhan. Justru kita terlalu overvalued this world. Saudara-saudara, ada orang yang hidup untuk dunia ini dan sama sekali mengabaikan dunia akan datang. Ada orang yang hanya hidup untuk dunia akan datang dan terlalu mengabaikan dunia ini. Orang Kristen seharusnya bukan demikian. Kita adalah anak Allah yang kekal, yang berada di dalam dunia yang sementara. Anak Allah yang diberikan janji dan harta pusaka yang kekal, yang sementara dititipkan di dalam dunia yang sementara ini. Saudara-saudara, itu sebab pandangan kita tentang hidup harus berbeda daripada semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Pandangan kita tentang hidup harus mempunyai bijaksana, perspektif, dan semacam pengertian surgawi untuk menilai dunia ini. Saudara-saudara, jikalau di dalam dunia ini kita diberikan segala kekayaan yang cukup banyak, terimalah asal engkau menerimanya dengan jalan yang beres. Saudara-saudara, jika Tuhan percayakan banyak harta kepada kita di dunia ini, kita bersyukurlah. Tetapi kita jangan lupa ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat dan segala pemberian. Tetapi saudara-saudara, jikalau kita diberikan ke keadaan yang lebih sulit dari orang lain, lebih miskin dari orang lain, kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu menjadi kecewa atau sendiri merasa diri kurang dari orang lain. Karena ukuran hidup seseorang tidak dinilai daripada harta benda yang dimiliki di dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu Yesus disuruh, bisakah engkau menolong pembagian harta benda yang diwariskan dari orang tua, di mana kedua saudara bercekcok, mereka berkelahi untuk hal itu. Yesus Kristus menolak mengerjakan itu. Kalau ini menjadi satu tema, apa yang ditolak oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya, maka itu akan diselidiki. Engkau melihat bagaimana bijaksana Tuhan di dalam pelayanan. Dan dia menjawab, karena hidup manusia tidak tergantung kekayaan di dunia ini. Saudara-saudara, harta benda kita yang banyak di dalam dunia ini tidak menjadikan kita lebih kaya di dalam kerohanian. Harta benda yang di dunia ini tidak menjadikan kita lebih anggun di dalam watak kita. Harta benda di dunia ini kadang-kadang justru merusak, kadang-kadang justru menjadikan satu kecelakaan yang besar di dalam keluarga kita dan keturunan kita. Itu sebab jangan kita mengukur diri, jangan menjadi sombong karena kaya, jangan menjadi minder karena miskin, jangan menjadi takut karena tidak mempunyai sesuatu yang boleh dibandingkan dengan orang lain. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini berkata sekali lagi tegas bahwa kita sudah menerima sesuatu harta pusaka yang ditetapkan oleh Tuhan di sana. Saudara-saudara, dan Paulus berkata di sini bahwa segala berkat rohania itu sudah dikaruniakan kepada kita hanya di dalam Dia. Apa itu Dia? Yaitu Yesus Kristus. En Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan harta yang surgawi.
satu pusaka yang kekal, sesuatu yang tidak mungkin direbut, sesuatu yang tidak mungkin layu, sesuatu yang tidak mungkin menjadi rusak. Saudara-saudara, ketiga istilah ini muncul di dalam surat Petrus. Pusaka harta yang diberikan kepada kita yang berada di surga, yang kekal itu tidak layu, tidak rusak, dan tidak menjadi hilang. Karena Tuhan yang menetapkan itu, saudara-saudara, sehingga kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Dia. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam ayat ke-12, Paulus di sini dengan jelas memberitahu kabar kita supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, atau terjemahan lain, kamu yang lebih dulu telah mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini apa artinya? Mengapa bahasa Indonesia menerjemahkan sebelumnya telah menaruh pengharapan? Terjemahan lain mengatakan kamu yang lebih dulu mempunyai pengharapan dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, ini berarti seluruh kerajaan Tuhan di dalam proses pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang duluan beriman kepada Tuhan, ada orang yang belakangan beriman kepada Tuhan, ada orang yang betul-betul dia begitu dengan Injil langsung bertobat, langsung menyerah kepada Tuhan, langsung memberikan seluruh hidup di dalam tangan Tuhan. Tapi ada orang yang baru menyusul satu persatu di dalam langkah-langkah yang lain. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah dengan keselamatan seluruh gereja? Keselamatan seluruh gereja yaitu keselamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam proses dinamis. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara selalu memikirkan dengan jelas dua tahap. Satu tahap, yaitu apa yang ditetapkan di dalam rencana Allah yang kekal sebelum dunia diciptakan. Dan kedua, apa yang dilaksanakan oleh Roh Kudus di dalam dinamis sejarah yang berproses. Nah, saudara-saudara, kita selalu terjepit di dalam kesulitan mengerti doktrin-doktrin predestinasi. Kita selalu menjadi sulit di dalam mengerti akan ordo di dalam keselamatan itu. Karena apa? Karena kita berada di dalam kurun waktu. We are living in limit of time. Tetapi Allah adalah melampaui waktu. Allah yang menciptakan waktu adalah Allah yang melampaui waktu. Allah yang menciptakan waktu, Dia tidak terkurung di dalam limitasi, di dalam kurun daripada waktu. Karena Dia adalah yang mencipta waktu, maka Dia melampaui waktu. Itu sebab Allah yang berada di kekekalan, Dia telah menciptakan waktu, menciptakan ruang menjadi wadah di mana sejarah dan materi berada. Sekali lagi, space and time are both created by God to be the container for history and matter. Jadi materi bergerak di dalam ruang. Event-event terjadi di dalam waktu. Sejarah mempunyai satu kurun dan materi mempunyai satu tempat gerak. Tempat gerak materi disebut sebagai ruang, dan tempat gerak event itu disebut sebagai waktu. Waktu dan ruang keduanya ini menjadi wadah ciptaan. Dan Allah sendiri tidak berada, tidak terbatas, dan tidak terkurung di dalam kedua wadah ini. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Saudara-saudara, tetapi kita yang dicipta dan ditaruh di dalam proses waktu ini, kita dilahirkan menurut cara dan tempat dan juga sesuatu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, di situ Paulus berkata di tengah-tengah kelompokan orang filosof Greka, dan berkata Allah telah menciptakan manusia dan menetapkan waktu dan tempat bagi mereka. Hidup kita, napas kita, gerak-gerik dan peristirahatan kita, semua tergantung kepada Dia. Dia telah mengkurun kita di dalam waktu dan tempat supaya kita boleh mencari Dia. Apakah melalui pencarian usaha kita boleh menemukan Dia. Dan itu merupakan sesuatu potensi beragama yang Tuhan taruh sebagai bibit di dalam hati manusia. Manusia dicipta berlainan dengan segala makhluk. Manusia dicipta dengan bibit yang ditaruh di hati manusia, sehingga manusia berada di dalam kurun waktu
Tapi manusia mau memikirkan tentang apa di luar kurun waktu. Manusia berada di dalam kurun tempat, tapi manusia mau memikirkan apa yang berada di luar kurun tempat. Itu semua manusia berusaha hidup secara transendan. Manusia berusaha hidup setelah melampaui kurun yang membatas kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Allah memberikan janji kepada kita, dan Allah menetapkan anugerah bagi kita, dan Allah telah menyimpan, memelihara pusaka dan segala sesuatu yang diberikan kepada kita di dalam Kristus, di dalam kekekalan. Saudara-saudara, jikalau demikian, kita hidup bukan hanya berada di dalam dunia ini saja. Jikalau hidup hanya berada di dalam dunia ini saja, maka kita hidup lebih kasihan daripada mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Søren Abel Kierkegaard, seorang filosof daripada Denmark abad 19, dia mengatakan, jikalau pengharapan orang Kristen hanya berada di dalam dunia ini saja, maka kita jauh lebih kasihan dari mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus. Puji Tuhan, yang disebut pengharapan berarti sesudah penerobosan melalui satu perbatasan yang mengkurun kita di dalam waktu, kita menuju kepada yang berada di atas waktu, yaitu kekekalan. Itu baru pengharapan. Pengharapan adalah satu fungsi jiwa yang memberontak proses waktu. Pengharapan adalah sesuatu potensi daripada hidup manusia yang menghina kecepatan proses waktu. Jikalau waktu ini berproses dengan kecepatan begini, kita mau melewati dia, itu seperti seorang yang melewati mobil yang pelan. Engkau terlalu pelan, saya mau cepat, saya mengemudi lebih cepat melewati engkau, sehingga aku akan mendahului kamu. Itu artinya kecepatan dari pengharapan, mendahului kecepatan dari proses waktu. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu berjalan menurut sesuatu natur yang ditetapkan. Kita mau melewati waktu, itu namanya pengharapan. Dan ini hanya ada pada manusia saja. Binatang tidak ada. Manusia memikirkan tentang 1000 tahun kemudian bagaimana, 2000 tahun bagaimana. Kita memikirkan jikalau dunia ini terjadi peperangan ketiga, keempat, lalu bagaimana. Kita mulai memikirkan. Karena apa? Kita tidak mau sejajar dengan kecepatan proses waktu natur. Kita mempunyai perasaan daripada sudut potensi supranatur untuk kita transenden. Nah, saudara-saudara, itulah sebab manusia mempunyai pengharapan. Demi mengisi pengharapan, demi memberikan jaminan dari fungsi dan potensi pengharapan, maka Allah adalah Allah yang berjanji. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pengharapan dan janji semua. Pengharapan dari manusia, janji dari Allah, semua. Pengharapan dari manusia, janji dari Allah. Pengharapan mau melintasi waktu, janji berasal dari kekekalan. Saudara-saudara, makin kita mengerti Alkitab, makin kita menikmati seluruh wilayah rohani yang begitu lapang, yang begitu besar. Puji Tuhan, betapa beda antara orang Kristen dan orang tidak Kristen. Mereka yang belum kenal apa maksudnya janji Tuhan di dalam Kristus, mereka hidup hanya terkurun di dalam dunia ini, dan setelah mati selesai. Itulah sebabnya sebelum mati mereka berusaha pakai segala macam cara, termasuk cara yang tidak benar, cara yang tidak becus, cara yang jahat, cara kriminal, untuk meraih segala sesuatu akhirnya tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan. Tapi bagi orang Kristen bukan demikian. Kita adalah orang yang berada di dalam pengharapan yang berarah. Pengharapan kita berarah kemana? Berarah kepada takhta Tuhan. Dan pengharapan ini tidak menjadi kecewa. Karena apa? Dari takhta sini mengeluarkan janji. Sehingga pengharapan dan janji bertemu melalui iman di dalam Kristus. Dengar kalimat ini dengan baik-baik. Saudara-saudara, our hope meet with the promise of God in the salvation of Jesus Christ. With faith. Dengan iman kita di dalam Kristus mengeluarkan pengharapan kita yang berjumpa dengan janji Tuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, jikalau ditanya, oh Tuhan, siapakah namamu?
Allah telah menjawab, I am who I am. Aku adalah yang ada pada diri. Nah saudara-saudara, I am who I am ini merupakan satu kalimat yang begitu sederhana, kalimat yang begitu gampang dimengerti, kalimat yang tidak perlu mencari di dalam kamus apapun. Tapi saudara-saudara, kalau saudara mau sadar, terimalah kalimat di bawah ini. Ini adalah satu-satunya kalimat yang tidak mungkin ditulis dari mulut, pikiran, dan tangan manusia. Ini adalah satu-satu kalimat yang tak mungkin kita terima dari para filosof, para cendekiawan, para sastrawan, para sejarawan, para politikus, dan siapa-siapapun. Sepanjang sejarah hanya satu kali muncul istilah ini, yaitu pada waktu Musa tanya kepada Allah, siapakah namamu? Ini tercantum di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Tuhan mengatakan, mengapa menanya namaku? Namaku adalah, aku adalah yang ada pada diri. Dan bahasa Mandarin terjemahnya langsung begitu ketat mengatakan, aku adalah yang berada pada diri dan berada untuk selama-lamanya. I am who I am. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu manusia boleh mengatakan kalimat seperti itu. I am who I am. Kita hanya mengatakan I was a boy, I am a man, and I will be an old folk. Saya dulu seorang anak bayi, sekarang saya orang besar, besok saya menjadi seorang tua, and afterward I will die. Saya mati, saya menjadi satu corpse, menjadi satu mayat. Jadi pada waktu saya mengatakan I am, engkau hanya bisa membuktikan engkau berada dalam kurun waktu sekarang ini. I am. Sekarang saya ada di sini. Tapi pada waktu engkau memikirkan kembali kepada sejarahmu, engkau tidak boleh memakai I am. Engkau hanya mengatakan I was. Waktu engkau mengatakan tentang besok hari, engkau tidak berpunya sesuatu pegangan untuk mengetahui apa yang terjadi besok. Engkau hanya mengatakan I shall be. Aku akan menjadi. Aku mungkin menjadi lebih tua. Aku mungkin menjadi cacat. Di dalam proses. Kalau engkau berada di proses, maka engkau bukan ada pada diri. Engkau tergantung sesuatu syarat kualifikasi dan sesuatu hal unsur-unsur lain yang melangsungkan proses di dalam kurun waktu ini. Hanya Allah tidak. Allah berada di dalam kekekalan. Allah berada pada diri. Allah adalah satu-satunya, the only self-sufficient, self-dependent, self-existent, self-existing, and the self-eternal God. Satu-satunya yang ada pada diri, yang tidak bergantung kepada siapa, yang tidak perlu dicipta, yang kekal, yang tidak rusak, yang selama-lamanya berada. Saudara-saudara, maka iman dan pengharapan kita harus bertemu dengan sesuatu yang keluar daripada self-dependent God, yaitu dari Allah sendiri. Dan Allah itu menamakan diri sebagai Yahweh. Istilah Yahweh berarti Dia yang setia dan yang berjanji. Saudara-saudara, puji Tuhan. Our God is God of promise. Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berjanji. Semua 1, 2, 3. Allah yang hidup dan Allah yang berjanji. Saudara-saudara, kalau kita membuat satu homework lagi, apakah yang dijanjikan oleh Allah? Maka engkau akan menemukan di dalam seluruh kitab suci yang dijanjikan oleh Allah begitu banyak, berlimpah-limpah. Tapi saudara-saudara, sekarang banyak orang menyatakan hidup Kristen yang sama sekali berbeda dengan prinsip Alkitab. Apa artinya? Kita berdoa tidak dikaitkan dengan janji. Kita beriman tidak dikaitkan dengan janji. Jadi iman kita adalah iman terhadap iman kita sendiri, bukan iman terhadap janji Tuhan Allah. Itu faith in faith is not right. Faith in faith is anthropocentric. Faith in promise, that is a right way of believing God. Faith in the promise of God, faith in Jesus Christ, itu baru benar. Saudara-saudara, jikalau engkau mengatakan saya percaya apa yang saya doa pasti diberikan oleh Tuhan, ini kalimat telah membuktikan yang kau imani bukan Allah. Yang kau imani adalah keinginanmu sendiri. Mengerti? Nah, kalau prinsip ini tidak jelas, engkau terjemus ke dalam banyak
gereja yang tidak bertanggung jawab, akhirnya engkau menipu diri, menipu Tuhan, menipu dunia. Saudara-saudara, asal beriman pasti jadi. Saudara-saudara, sekarang kalau ada satu orang, dia mengatakan, saya beriman dolar akan turun menjadi $1 1.000. Dengan imanku pasti Tuhan jadikan. Saudara-saudara, lalu orang lain beriman, Tuhan akan jadikan $1 menjadi $2.000. Lalu Tuhan mesti dengar yang mana? Mengerti maksud saya? Engkau bilang, tapi saya lebih beriman. Tuhan takluk kepada imanku. Kalau Tuhan takluk kepada imanmu, berarti imanmu adalah Tuhannya Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya maunya itu sampai Tuhan harus takluk kepada saya. Dan ini saya beriman. Itu bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Itu adalah iman antroposentris. Iman yang berdasarkan dirimu sebagai pusat, lalu engkau mau seluruh dunia takluk kepada dirimu. Orang semacam demikian kadang-kadang sukses. Saya tidak katakan tidak mungkin sukses. Kadang-kadang sukses. Dan sejarah membuktikan banyak orang mempunyai niat luar biasa. Bahkan niatnya itu adalah niat yang liar, niat yang rusak. Tetap dia sukses. Termasuk Hitler. Tapi suksesnya itu tak pernah sukses sesuai prinsip kebenaran. Tak pernah sukses sesuai kehendak Allah yang kekal. Pernah sukses yang bisa tahan uji. Itu kesuksesan antroposentris juga. Nah, saudara, membedakan. Alangkah sulitnya kita bergumul untuk menegakkan gereja ini di tengah-tengah zaman yang tidak lagi mau mengikuti peraturan dan prinsip Alkitab. Sehingga begitu banyak kekristenan sudah diselewengkan tanpa disadari oleh banyak orang Kristen pada zaman ini. Saudara-saudara sekalian, dengar dengan baik. Jikalau saya mengimani sesuatu yang bukan daripada janji Tuhan, yang bukan daripada firman Tuhan, yang bukan daripada rencana Tuhan, maka iman itu berapa besar pun itu bukan iman Alkitabiah. Ngerti? Itu bukan iman sesuai kitab suci. Itulah iman antroposentris yang melayani keinginanmu, yang mau mengutarakan nafsumu, ambisimu yang tidak terkontrol daripada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian engkau minta melalui iman seperti itu, engkau minta kepada Tuhan, oh Tuhan, tolong jadikan apa yang saya mau. Engkau sedang memaksa Allah, bukan menjadi Allah, tapi menjadi pembantumu. Nah, saudara-saudara, itu bukan kekristenan yang benar. Waktu Holyfield berperang di dalam ring tinju, dia tulis Filipi 4:13, bersandar kepada yang maha kuasa, aku bisa berbuat segala sesuatu. Itu bukan Kristen, saudara-saudara. Karena hari itu kalau dia gagal, apa yang terjadi? Nama Allah dipermalukan di seluruh dunia. Karena ratusan juta orang melihat tinju itu. Saudara mengerti maksud saya? Jadi tidak boleh kita memaksa Tuhan. Engkau bilang, loh justru dia dah gagal kok. Bukan itu membuktikan imannya dia menang. Saudara-saudara, siapa yang bisa terus menang sampai akhir? Kalau dia menang, akhirnya dia kalah, berarti iman dia gagal, atau Tuhan yang dia imani itu gagal. Itu ada suatu hal yang sama sekali tidak mengerti prinsip Alkitab. Saudara-saudara, di atas mimbar ini terlalu banyak kritikan terhadap hal yang diterima oleh ribuan juta manusia di dunia ini. Tapi mimbar ini harus setia kepada Alkitab, harus setia kepada firman Tuhan. Iman kita, pengharapan kita harus menuju kepada takhta Allah. Tidak ada arah yang lain. Amin. Iman kita, pengharapan kita harus bertemu dengan janji Tuhan. Tidak ada titik kontak yang lain, saudara-saudara. Iman kita, pengharapan kita harus berdasarkan apa yang diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci. Tidak ada lingkaran yang lain. Jadi kurun pertemuan iman kita adalah kitab suci yang dijanjikan, yang diwahyukan. Titik kontak adalah janji Allah yang setia dengan kita yang mau taat kepada Dia. Dan iman kita, pengharapan kita, arah satu-satunya yaitu kepada takhta Tuhan. Kita beriman dan kita berarah. Dengan demikian iman itu dari Tuhan, iman itu menuju kepada Tuhan, iman berada dikonformasikan di dalam firman, dan iman itu berjumpa dengan Kristus di dalam Dia, dan iman itu berdasarkan janji Tuhan. Itu baru Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini Paulus berkata, mereka yang beriman, yang lebih dulu beriman atau belakangan beriman, berarti kita tidak di dalam proses. Yang dulu
Yang belakang, yang terakhir itu soal kecil. Karena proses dinamika, proses sejarah itu hanya satu kurun. Tetapi semua itu harus satu prinsip total. Prinsip total adalah di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus kita beriman dan kita bertemu dengan janji Tuhan. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang berjanji. Firman Tuhan adalah firman yang disebut firman janji. Kitab suci disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji semua. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Jikalau kita mempaparkan semua janji dari Tuhan, maka saudara akan merasa apa yang kau harapkan, kau doakan selalu menyeleweng dan tidak sama dengan isi hati Tuhan. Saudara-saudara, saya kira perlu sekali satu buku yang tidak terlalu besar tapi prinsip total mengenai the theology of prayer. Teologi berdoa harus dicetak. Dan saya harap ada kesempatan-kesempatan tertentu kita akan membahas itu, lalu cepat-cepat dicetakkan menjadi satu buku untuk merombak kekristenan yang sangat tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, jikalau apa yang saya minta dan apa yang direncanakan oleh Allah semua berbeda, itu berarti kita buang waktu kita di dalam doa-doa yang di luar rencana Allah. Saudara-saudara, bagaimanakah Yesus, Rabi, kita harus berdoa, coba ajar kami. Yesus mengatakan, jika engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang berada di surga. Arahnya, oknum objeknya itu ditetapkan dulu. Saudara, bukan berdoa kepada orang-orang yang bisa mati, bisa berubah. Saudara-saudara, dunia ini tidak bisa disandarkan. Saudara-saudara, kita berdoa kepada Bapa kami yang berada di surga. That's our direction. That's the only object of our prayer. Dipermuliakan, dikuduskanlah namamu. Yang berdoa mengharapkan seluruh dunia menghormati nama Tuhan. Bagaimana dirimu? Orang yang menghormati Tuhan sendiri harus mau berdoa menyesuaikan sesuatu hidup sesuai dengan apa yang dia minta. Orang berkata, Tuhan, seluruh dunia harus menghormati namamu. Apakah yang berdoa sendiri tidak menghormati namamu? Kalau engkau tidak menghormati nama Tuhan, jangan berdoa. Dan menghormati nama Tuhan itu caranya apa? Saya kira kalau kita menguraikan doa Bapa kami, itu perlu kira-kira 3 bulan. Setiap kalimat dijadikan satu judul untuk kita bahas. Itu besar sekali. Saudara-saudara, tidak ada doa yang lebih agung dari doa Bapa kami. Tidak ada doa yang lebih sempurna dari doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dari permulaan sampai akhir, nama Bapa dan kemudian kepada Dia, mengaku segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia, ditegakkan oleh orang yang mengaku kedaulatan Allah. Baru dia berdoa. Sekarang orang mencomot-comot Alkitab, asal pakai nama Yesus saya mendapatkan segala sesuatu. Maka berkata, oh saya minta ini, semua minta itu, sesuai dalam nama Yesus, amin. Itu bukan menghormati nama, itu memanipulasi, itu memperalat, itu mempermainkan nama Allah. Dan orang demikian itulah yang seharusnya terkutuk, karena mereka telah memakai jubah Kristen, berdoa seperti Kristen, tetapi mereka sama sekali melawan segala prinsip yang dipaparkan di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat akan janji-janji Allah. Saudara-saudara, kalau semua janji, saya mempunyai seorang kawan, dia menghafal ayat kira-kira 6.000 dari Alkitab. Jadi otaknya isi ayat-ayat Alkitab. Saya bertanya dia ada 5.000, dia bilang lebih. Ada 6.000, kira-kira begitu. 6.000 ayat dimasukkan ke dalam otaknya. Nah, kalau engkau tanya kepada dia ayat ini di mana, dia langsung kasih tahu kepadamu buku apa, pasal keberapa, ayat keberapa. Seperti Living Concordance. Seperti seorang ensiklopedia Alkitab yang bisa berjalan. Saudara-saudara, lalu saya tanya kepada dia, bagaimanakah engkau membagikan ayat-ayat yang engkau hafal? Dia mengatakan, semua mengenai janji saya pakai warna hijau. Semua yang merah teguran Allah, saya mau pakai warna merah. Semua lagi yang biru itu ada tentang segala sesuatu yang menjadi rencana Allah.
yang ditetapkan. Jadi dia membaca Alkitab itu ada warnanya, merahnya, kuningnya, hijaunya. Dia sendiri yang tahu kenapa warna-warni. Kenapa ini ayat yang apa, bagian mana. Dia tahu, kita tidak tahu. Dan dia setiap kali mengenai janji dia kasih warna ini, warna ini, warna ini. Jadi kalau dia mau menghafal lagi gampang sekali, dia begitu putar jalan cari langsung tahu warna hijau itu janji Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan janji-janji Tuhan yang kita mengerti sebagai pangkalan kita beriman dan kita berdoa, itu menjadi hidup yang beres, saudara-saudara. Dan janji Allah beribu-ribu, itu istilah janji di dalam bahasa Latin adalah sesuatu istilah yang menjadi primisi, saudara-saudara. Promise itu janji. Jadi pro sama miss dalam bahasa Latin itu artinya apa? Adalah sebelum misi sudah dilihat lebih dulu, sudah diberitahu lebih dulu. Jadi Allah selalu memberikan tugas kepada satu orang. Sebelum tugas diberi, Allah terlebih dahulu menjanjikan sesuatu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi satu prinsip Alkitab, yaitu perintah Allah, mandat Allah, dan janji Allah selalu bersatu. Saudara-saudara, Allah memerintahkan sesuatu, dia tidak memerintah secara kosong. Dia memerintah secara memberikan janji. Jadi perintah-perintah Allah selalu mengandung janji. Sehingga barang siapa yang menjalankan perintah, dia pasti mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan tugas bekerja untuk kita, tapi dia tidak menjanjikan sesuatu imbalan di dalam berkat rohani kepada kita. Saudara-saudara, setiap kali perintah diberikan, di situ janji disisipkan. Setiap kali janji diberikan, di sini perintah juga disisipkan. Sehingga kita mau menerima anugerah Tuhan, kita harus melaksanakan perintah Tuhan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan, kita pasti mendapat sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita di hadapan Tuhan belum pernah menjadi kosong belaka. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang patut disebut Allah, karena dia adalah Allah yang berjanji, dan Allah yang belum pernah mengecewakan mereka yang berharap kepada Dia. Saudara-saudara, berharap kepada Dia. Engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji. Engkau berharap kepada Dia, engkau mendapatkan sesuatu kepuasan jiwamu melampaui harta benda yang kau raih di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dan saudara tahu tidak semua janji itu seluruhnya dikumpulkan. Akhirnya puncaknya cuma satu istilah, hanya satu hal yang menjadi the only promise, janji tunggal. Itu apa? Hidup yang kekal. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal kedua. Segala janji itu berada di dalam Kristus. Segala janji itu iya dan tidak pernah meleset, karena Tuhan itu setia. Tetapi janji yang menjadi sesuatu janji yang tidak pernah banyak, hanya satu, yaitu hidup yang kekal. Kita membaca 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal kedua, mulai dari ayat ke-24 sampai 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-24 dan 25. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kalau ditanya anugerah Tuhan yang paling besar itu apa? Anugerah Tuhan itu yang paling besar, yaitu mengkaruniakan Kristus. Lalu ditanya lagi, apakah tujuannya memberikan Kristus sebagai karunia yang paling besar? Yaitu supaya kita di dalam Dia mendapatkan hidup yang kekal, yang dijanjikan oleh Tuhan
adalah hidup yang kekal. Kita membaca sekali lagi kitab Roma pasal ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita semua. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, sekarang kita kembali kepada Efesus pasal pertama. Untuk karunia yang terbesar, untuk janji yang paling konkret, untuk sesuatu yang tidak mungkin direbut, tidak mungkin layu, tidak mungkin menjadi rusak ini, maka harta pusaka di dalam Kristus itu diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita boleh mendapatkan satu jaminan. Nah, ini yang dibicarakan di dalam ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama sekali lagi. Efesus pasal 1 ayat ke-13. Semua membaca dengan buka suara. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara-saudara, kamu di dalam Dia diberikan janji Roh Kudus menjadi meterai oleh Dia, yaitu Tuhan Allah. Di dalam Dia Yesus Kristus. Kita melihat istilah Dia, Allah, Roh Kudus, janji. Ini mengungkapkan doktrin Allah Tritunggal di mana-mana. Saudara-saudara, mereka yang mengatakan tidak ada istilah Tritunggal dalam kitab suci, maka saya tidak percaya Allah Tritunggal. Orang itu adalah orang yang buta, dan dia tidak mungkin jelas akan apa yang tersimpan di dalam segala kaitan struktur yang ajaib yang hanya ada di dalam kitab suci. Dan orang yang sudah dicerlikkan oleh Tuhan, orang yang matanya sudah jelas secara rohania, dia melihat Alkitab, dia melihat doktrin Tritunggal tersimpan di mana-mana di dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara, perhatikan dari ayat 11 sekali lagi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kamu yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam Dia, siapa itu? Kristus. Sesuai maksud Allah, siapa itu? Bapa. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya sendiri, supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus, sekali lagi di dalam Dia, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini siapa? Roh Kudus. Jadi Dia, Allah, Roh Kudus yang dijanjikan. Siapa yang janji? Allah. Menjanjikan apa? Menjanjikan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui Kristus. Di dalam mana? Di dalam darah Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seluruh Alkitab selalu mempunyai pemikiran yang begitu jelas, menyatakan Allah Tritunggal bekerja. Saudara-saudara, dan di sini kita masuk ke dalam satu subtema yang penting, yaitu Roh Kudus dijanjikan. Kapankah penggenapan perjanjian itu? Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, adakah pekerjaan Roh Kudus? Ada. Di dalam perjanjian baru, adakah pekerjaan Roh Kudus? Ada. Kalau demikian, Roh Kudus bekerja di perjanjian lama dan Roh Kudus bekerja di perjanjian baru. Coba tanya, adakah perbedaan pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian baru dibanding dengan perjanjian lama? Ada tidak? Hah? Ada tidak? Roh Kudus cara bekerja perjanjian lama sama cara bekerja perjanjian baru sama tidak? Hah? Apakah yang menjadi saat yang ditetapkan di mana janji Roh Kudus itu ditepatkan, diberikan? When was a promised Holy Spirit given in the history? Hari apakah hari Roh yang dijanjikan itu tiba kepada manusia? Kapan? Hari apa? Keras sedikit. Hari apa? Hari Pentakosta. Saudara-saudara, the day of the Pentecost. Itulah hari di mana yang dijanjikan itu tiba. Nah, sekarang waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun. Tetapi sebelum itu Roh Kudus pernah turun tidak?
Roh Kudus itu tetap di surga atau pernah turun ke dunia? Waktu kedua orang yang ikut membuat seni di dalam bait Allah, mereka diberikan Roh Kudus sehingga mereka boleh mempunyai sesuatu kepandaian untuk mengerjakan segala sesuatu yang seni. Itu Roh Kudus turun tidak? Waktu Yusuf bekerja di dalam istana Mesir, mereka melihat orang ini ada Roh Kudus dari Allah. Ada Roh Kudus tidak? Waktu Daniel menjadi mungkin Perdana Menteri di dalam satu regim yang disebut Nebukadnezar, waktu itu mereka mengatakan ini lain karena ada Roh Allah yang berada pada dia, sehingga dia bekerja dengan beres, yang teliti dan pintar sekali. Saudara-saudara, kalau demikian, Roh Kudus sudah turun pada zaman Musa, Roh Kudus sudah turun pada zaman Daud, Roh Kudus sudah turun pada zamannya Daniel, Roh Kudus sudah bekerja perjanjian lama. Tetapi kenapakah baru kita mengatakan hari Pentakosta Roh yang dijanjikan itu turun? Kenapa? Apakah perbedaan Roh Kudus bekerja di perjanjian lama dibandingkan Roh Kudus bekerja di perjanjian baru? Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Semua turun Roh Kudus atas satu orang di dalam perjanjian lama hanya untuk tugas yang dimandatkan Tuhan, untuk kepandaian, keperluan, pertolongan dan keterampilan yang rumit yang Tuhan serahkan kepada dia. Diberi tolong dengan Roh Kudus diturun kepada dia untuk melunaskan tugas itu. Sesudah tugas itu selesai, Roh Kudus ditarik kembali. Nah perhatikan ya, ini perhatikan. Sekarang ini sangat penting, perjanjian lama sama perjanjian baru berbeda. Itu sebab orang-orang di perjanjian lama, khususnya para nabi-nabi yang diberi mandat untuk menulis kitab suci, mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada mereka, Roh Kudus mewahyukan kitab suci kepada mereka. Itu satu inspirasi yang mereka terima, adalah hembusan daripada Allah. Saudara-saudara, all Bible are God breathed. Seluruh kitab suci itu adalah pernapasan dari Tuhan Allah. Allah bernapas melalui Roh Kudus yang menginspirasikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menulis. Pada saat itu mereka mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus berada dalam diri mereka, Roh Kudus memenuhi mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, dan mereka diinspirasikan untuk menulis kitab perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Sama. Perjanjian baru bukan lagi nabi-nabi yang dipakai, tapi para rasul yang dipakai untuk menerima inspirasi, untuk menulis kitab suci, sehingga wahyu Tuhan melalui orang-orang yang diberikan inspirasi, mereka boleh menulis, mencatat, dan kitab suci berada di dunia. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian dari Allah di dalam periode yang lama, perjanjian baru, perjanjian Allah di dalam periode melalui sesuatu periode yang baru. Periode yang baru itu dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Perbedaan perjanjian lama, Allah berjanji dengan orang Israel. Perjanjian baru, Allah berjanji dengan seluruh dunia di dalam gereja Kristus. Perjanjian lama, Allah berjanji dengan satu bangsa. Perjanjian baru, Allah berjanji dengan seluruh tubuh Kristus yang terbentuk dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala sudut. Saudara-saudara, perjanjian lama ada perjanjian pakai darah, perjanjian baru ada perjanjian pakai darah. Engkau kalau sudah janji, engkau keluarkan pen, engkau tanda. Engkau tanda, engkau pilih tinta yang baik, yang tidak luntur. Tidak ada surat janji yang diterima, dilegalisirkan kalau tanda tangannya pakai pensil. Saudara-saudara, engkau pakai pensil tanda tangan, sudah pensil sudah selesai, di-stip oleh anakmu, janjinya hilang loh. Jadi engkau pakai tinta yang tidak gampang luntur untuk melegalisirkan apa yang kau tanda tangani itu. Tetapi saudara-saudara, satu-satu yang berbeda dengan semua orang, yaitu Tuhan Allah. Allah berjanji pakai darah. Perjanjian lama Allah pakai darah domba dan lembu. Perjanjian baru pakai darah anak Allah yang tunggal semua. Perjanjian baru pakai darah anak yang tunggal. Darah Yesus Kristus yang dialirkan dari atas kayu salib di Golgota. Saudara-saudara,
Namun demikian, satu hal lagi yang penting, yaitu Roh Kudus menjadi meterai perjanjian ini. Roh Kudus menjadi meterai ini. Dan Roh Kudus sendiri dijanjikan. Dan Roh Kudus juga menjadi janji, meterai janji bagi mereka yang menerima janji. Dengan demikian, pasti perbedaan ada dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu roh diberikan untuk seluruh perubahan hidup, untuk seluruh hidup baru, dan untuk perubahan daripada seluruh watak berdasarkan sesuatu kekuatan baru yang dikaruniakan kepada manusia. Maksudnya, roh itu bukan datang untuk tugas saja. Roh datang untuk memberikan hidup yang baru, dan roh datang untuk merubah hidup itu dan memimpin seluruh hidup baru kepada sesuatu wilayah yang lebih luas, yaitu engkau boleh memuliakan Tuhan selalu melalui watakmu yang sudah berubah, dirubah oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini kalimat adalah kalimat dari Yesus Kristus. Dia akan datang dan dia akan tetap tinggal di hatimu untuk selama-lamanya. Saudara, jangan heran kalau saudara baca Mazmur 51. Daud berkata, janganlah tarik kembali rohmu daripadaku. Mari kita membaca ayat ini. Mazmur 51. Semua membuka kitab suci. Mazmur 51. Setelah Daud berzina, dia berdosa, setelah ditegur oleh Nabi Nathan, lalu Tuhan menggerakkan dia bertobat. Waktu bertobat, dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan waktu dia minta pengampunan dari Tuhan, dia keluarkan satu ayat yang penting sekali. Kita membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 51 mulai dari ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan kesukacita. Biarlah tulang dan kau mungkin bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Semua, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi dia tahu, karena dia berdosa, Tuhan akan mengambil rohnya daripada dia. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak demikian. Di dalam perjanjian baru ada satu janji, dan janji itu ditepati dan belum pernah Tuhan ingkari, yaitu roh akan tinggal diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Nah, ini menjadi sesuatu pembelah sejarah. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Saya minta saudara catat ayat ini, karena ini adalah ayat yang merubah seluruh sejarah. Ayat 16 dari pasal ke-14. Semua membaca. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan karena mandat, tugas, pekerjaan yang diperlukan. Dan kalau orang itu sudah selesai, atau orang itu hidup tidak beres, itu bisa diambil kembali oleh Tuhan. Dan belum pernah Roh Kudus berada di dalam diri seseorang untuk selama-lamanya, sampai apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Maka waktu Yesus Kristus datang, dia merupakan oknum kedua yang diutus oleh oknum pertama. Dan oknum kedua ini menggenapi apa yang direncanakan oleh oknum pertama di dalam keselamatan. Dan keselamatan itu akan menjadi sesuatu janji hidup kekal di dalam Kristus bagi mereka yang beriman kepada dia.
Dan orang yang mendapatkan hidup yang kekal itu dijanjikan lagi. Oknum yang ketiga, sekali lagi. Oknum pertama mengutus oknum kedua. Pribadi pertama memakai pribadi kedua untuk menyelesaikan, menggenapi rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan dalam Kristus itu adalah memberikan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus yang sudah menggenapi keselamatan itu, ada jaminan supaya mereka dimeteraikan bahwa mereka mendapatkan janji hidup yang kekal itu. Dan jaminan itu apa? Itu adalah pemberian pribadi yang ketiga. Maka di sini Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Aku minta kepada Bapa. Sudah berapa? Aku, Yesus, kepada Bapa, oknum pertama, mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berapa? 3. Allah Tritunggal kan? Aku minta kepada Bapa, mengirim Roh Kudus. Sekali lagi semua, 1, 2, 3. Aku, siapa itu? Kristus. Minta kepada Bapa, mengirim Roh Kudus untuk diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Maka di sini sudah menjadi satu dalil, tidak ada Roh Kudus, orang itu bukan milik Kristus. Jika ada Roh Kudus, bagaimana sulitnya dia akan dipelihara, karena itu jaminan hidup yang kekal. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Kita membaca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Saya membaca satu kali, saudara membaca satu kali. Kitab Roma pasal 8 ayat ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada di dalam, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan jelas Roh Kudus berada di dirimu, maka engkau tidak lagi berjalan, tidak lagi hidup menurut kedaginganmu, tetapi menurut keinginan Roh Kudus yang berada di dalam dirimu. Itu sebab roh itu sudah menjadi bukti engkau milik Kristus. Karena jikalau engkau tidak mempunyai Roh Kudus, engkau bukan milik daripada Kristus. Kita membaca lagi ayat ke-14 semua. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Atau terjemahan lain, barang siapa yang adalah anak Allah, maka dia dipimpin oleh roh anak Allah itu. 16 semua membaca. Roh itu bersaksi. Semua membaca, buka suara. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita membaca lagi 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca bersama-sama ayat yang kedua dan seterusnya. Demikianlah kita mengenal Roh Kudus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah datang, sudah ada di dalam dunia ini. Semua membaca bersama-sama dari ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini dicatat dan dihafal. Ini menjadi kekuatan luar biasa bagi kita. Sekali lagi ayat 4. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pasal ketiga ayat yang terakhir, saudara membaca bersama-sama. Pasal 3 ayat yang terakhir. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah,
dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terjemahan Indonesia kurang jelas, mestinya begini, kalimat terakhir. Dan demikianlah kita boleh mengetahui bahwa Allah ada di dalam diri kita, sebab Roh itu sudah dikaruniakan di dalam hati kita. Nah saudara-saudara, karena Roh itu sudah dikaruniakan kepada kita, maka kita mengatakan Allah diam di dalam diri kita. Ini menjadi meterai. Nah di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sama persis artinya dengan Galatia pasal 3 ayat 14. Ketika kamu beriman kepada Yesus Kristus, kamu diberikan Roh Kudus. Nah saudara, perhatikan sekali lagi. The time, the moment when you believe in Jesus Christ, at that moment you are given Holy Spirit. Saat engkau betul-betul beriman kepada Yesus Kristus, engkau diberikan Roh Kudus. Nah sekarang kita mau melihat, kalau demikian, apakah berarti tanpa beriman Roh Kudus tidak pernah bekerja di hati kita? Justru terbalik. Nah saudara-saudara, Roh Kudus bekerja di hati kita melalui firman sampai terbentuk hidup yang baru. Barulah kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, meterai itu menjadi wujud di dalam pengalaman kita. Kita diberikan Roh Kudus. Nah di sini kadang-kadang kita menjadi kacau karena kita berada dalam kurun waktu, sehingga ordo solutis itu kadang-kadang menjadi kurang gampang atau sulit sekali dimengerti. Saya memberikan penjelasan seperti ini. Seorang bayi dilahirkan, waktu engkau tulis kertas tanda lahirnya tanggal 12 Mei tahun 1952 dilahirkan. Nah itu tanggal itu dilahirkan, maka kita boleh mengatakan dia punya hidup mulai dari tanggal itu. Betul nggak? Betul nggak? Nggak salah kan? Dia hidup mulai dari tanggal itu. Tapi saya tanya, sebelum itu dia mati atau hidup? Hah? Hidup di mana? Di perut ibunya. Jadi engkau mengatakan dia hidup mulai kapan? Hidup mulai perut ibunya atau hidup mulai lahir? Jawab. Saudara tidak tahu dirimu hidup mulai kapan? Sekali lagi, dia hidup mulai dilahir atau hidup di dalam ibunya? Di dalam rahim ibunya itu dia hidup enggak? Hidup. Jadi di sini kita kadang-kadang sulit mengetahui kapan seorang dilahirkan kembali. Saudara-saudara, engkau dilahir kembali sebagai sesuatu proses pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang diberitakan kepada engkau, membentuk hidup yang baru itu. To be born again. Ini termasuk di dalam kandungan 9 bulan. Saudara-saudara, the day born itu ada hari kelahiran. Lalu sesudah born, the starting of the new living, new life. Sesuatu hidup baru mulai. Sehingga 3 hal. Pertama, diberi hidup di dalam kandungan. Hidup itu lahir ke dalam dunia. Dan mulai hidup itu hidup baru terus sampai dia mati lagi. Nah saudara-saudara, bukan mati lagi, mati. Tidak ada mati lagi. Saudara-saudara, dengan demikian itu 3 tahap. 1 tahap di dalam rahim, 2 saat lahir, 3 hidup terus sampai mati. Ini adalah manusia. Bagaimana dengan kerohanian? Sama. Kita mempunyai hidup baru karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita terlebih dahulu sebelum kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat? Kenapa kita bisa bertobat? Karena kita sudah mempunyai hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita melalui firman. Sesudah itu baru melahirkan sesuatu kemungkinan kita sadar, kita insyaf. Saya insyaf saya berdosa karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Saya mau bertobat karena apa? Karena saya mempunyai cara pandangan hidup sesuai dengan pandangan hidup dari Tuhan yang benci kepada dosa. Berarti hidup itu sudah terbentuk di dalam, tetapi seperti belum dilahir di dalam dunia ini, tapi hidup. Lalu dilahirkan itu menjadi sesuatu permulaan pengalaman pribadi. Permulaan pribadi itu adalah mulai daripada engkau kelihatan engkau menerima Yesus, engkau menangis, engkau bertobat, engkau berdosa. Nah sesudah itu maka
saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, saat itu engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan Allah. Nah, di sini kita melihat ketiga tahap itu sebenarnya sesuatu yang dikerjakan Tuhan melampaui keadaan ordo daripada waktu. Tuhan yang mengerjakan semua. Maka kita dilahirkan oleh Allah, kita dilahirkan oleh Roh Kudus, kita dilahir dari firman, dan kita dilahir daripada Injil. Ini 4 istilah sama. Kapankah Roh Kudus bekerja? Roh Kudus bekerja sebelum engkau menerima Yesus Kristus. Dia membersihkan hatimu, dia menerangi hatimu, dan dia memberikan hidup baru dalam diri engkau, sehingga engkau bisa menangisi dosamu, engkau bertobat, engkau bisa melalui firman yang menimbulkan iman yang sejati. Karena iman datang daripada pendengaran. Saudara-saudara, orang Arminian selalu berkata, engkau percaya dulu, lalu engkau bisa mendapatkan Roh Kudus. Tapi Tuhan berkata, dia membuat hatimu menjadi hati baru. Dia mengambil hatimu yang lama, yang batu, memberikan hatimu yang baru, yaitu Roh Kudus bekerja. Baru engkau bisa bertobat. Karena engkau diberikan hati yang baru, baru engkau bertobat, engkau menangisi dosa. Akibat hatimu sudah dirubah oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan demikian, setelah di dalam pengalaman pribadi mengambil keputusan, keputusan itu adalah sesuatu akibat dari pekerjaan Roh Kudus dengan inisiatif kehendak Allah sendiri, sehingga akhirnya engkau dilahirkan. Semua orang dilahirkan, berarti orang itu pasif, bukan aktif. You are born again. You do not give birth to yourself. You are born from above, born of Holy Spirit. Engkau dilahirkan, berarti yang aktif bukan kamu. Yang aktif adalah Roh Kudus yang melahirkan kamu. Sesudah itu, engkau menjadi orang beriman kepada Kristus. Waktu engkau beriman kepada Kristus, apa terjadi? Roh itu masuk dan berada di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Itu disebut roh yang dijanjikan. Ini Efesus pasal 1 selalu kita lihat dari takhta Tuhan. Tapi dari pengalaman manusia, kita mengatakan ada 3 hal. Siapa yang diberikan Roh Kudus? Sekarang catat, saudara-saudara. Siapa yang diberi Roh Kudus? Dilihat dari sudut manusia. Orang yang menerima Roh Kudus adalah pertama, orang yang taat kepada Roh Kudus. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-32. Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat ke-32. Yaitu saat penginjilan dilakukan, pada saat Kristus dikabarkan, pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang mendengar firman. Lalu di sini ada satu tuntutan. Pasal 5 ayat ke-32. Semua membaca. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Semua 1, 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya. Ini terjemahan Indonesia. Maafkan, saya mengatakan lebih jelas lagi. Begini artinya, kami bersaksi bagi hal-hal itu. Apa itu? Yaitu Injil Kristus. Mengenai Yesus dipaku di atas kayu salib di Yerusalem, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang begitu hebat ini. Petrus berkata, kami saksi-saksi hal-hal itu. Dan kalimat kedua mestinya begini, Roh Allah yang diberikan kepada orang yang taat juga bersaksi bagi kami. Bersama-sama bersaksi. Di sini ada double saksi. Saudara perhatikan di sini. Seorang seperti Petrus yang berkhotbah, percaya kepada Yesus Kristus, dia mati bagimu. Dia sedang bersaksi, bukan? Kalau dia bersaksi dan dia taat kepada Tuhan Allah, waktu dia bersaksi, Roh Kudus tidak mungkin tidak mendampingi dia, karena Roh Allah yang diberikan kepada orang yang taat juga bersaksi. Nah, mengerti saudara-saudara? Nah, di sini setiap hamba Tuhan jangan takut tidak ada gelar, jangan takut kurang pengalaman, takut tidak taat di dalam kesaksian. Kalau engkau betul-betul setia, engkau yang mengikuti pemuritan, penginjilan, engkau yang mengikuti pembesukan atau mengabar Injil kepada saudara-saudara yang lain, jangan lupa engkau harus taat sungguh-sungguh, taat
perintah Tuhan, taat kedaulatan Tuhan, taat pimpinan Tuhan. Dan waktu engkau bersaksi bagi mereka, saksi-saksi yang taat, Roh Kudus pasti mendampingi. Saudara-saudara, Stephen Tong tidak dilahirkan menjadi pengkhotbah. Stephen Tong dilahirkan sebagai seorang bayi. Tetapi akhirnya Tuhan bekerja terus menurut rencananya, sehingga saya menjadi seperti ini. Dan di seumur hidup saya melayani Tuhan, satu hal yang saya paling takut, yaitu kalau saya tidak taat Tuhan, beranikah saya naik mimbar? Kalau saya menjadi hamba Tuhan yang tidak taat, menurut ayat ini, Roh Tuhan tidak bersaksi sesuai dengan apa yang kau saksikan. Kalau saya bersaksi bagi Tuhan dan Tuhan tidak mau bersaksi bersama, saya menjadi orang pidato yang pintar, yang berteriak-teriak tapi tidak berkuasa. Tetapi jika Roh Tuhan mendampingi saya, bersaksi bersama-sama, perkataan yang saya keluar, engkau benci pun engkau tidak bisa lawan. Karena apa? Itu firman Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi kalau seluruh gereja ini mengerti prinsip ini, waktu kita bersaksi firman Tuhan dan kita taat kepada Tuhan, Roh Kudus ikut bersaksi. Waktu Roh Kudus bersaksi bersama dengan kita, kuasa kita itu tidak mungkin dilawan. Nah, ini satu hal. Kedua, waktu saya bersaksi, yang dengar itu taat tidak. Kalau yang dengar taat kesaksian tentang Kristus, yang dengar itu menerima Roh Kudus. Jadi ayat ini dalam sekali. Ayat ini mempunyai arti yang luar biasa. Kami bersaksi bagi hal-hal ini, Petrus berkata, dan Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang taat, karena dia juga bersaksi bagi hal ini. Jadi barang siapa yang menerima saksi itu lalu dia taat, orang itu yang mendapat Roh Kudus. Jadi dalam kitab suci, siapa yang diberikan Roh Kudus? Bukan orang yang bisa doa goyang-goyang, tidak. Orang yang dapat Roh Kudus adalah orang yang taat kepada kesaksian Allah tentang Injil Yesus Kristus. When the gospel is preached, when people are evangelized, when the cross of Christ is lifted up, saudara-saudara, waktu kita memproklamasikan Kristus yang tersalib dengan sungguh-sungguh taat kepada Dia, Roh Kudus bekerja. Saat itu barang siapa yang mendengar dan taat, orang itu menerima Roh Kudus. Ya, ini pertama. Taat apa? Taat kesaksian tentang Injil Yesus Kristus. Jelas, ini pertama. Spirit is given to those who obey gospel. Obey the word preached to them. Spirit is given to those who are obedient. Jadi orang yang taat menerima Roh Kudus. Kedua, siapakah menerima Roh Kudus? Orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang bertobat setelah mendengar kesaksian. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 dan 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Semua membaca ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi, terjemahan ini di dalam bahasa Greka boleh menjadi begini, maka kamu akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. You will receive the Spirit which have been promised. Saudara-saudara, kamu akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan jikalau kau bertobat dan engkau dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi ini adalah kedua ayat yang kita lihat, di mana Tuhan mengatakan siapa menerima Roh Kudus. Kita telah mendapatkan satu prinsip yang taat firman, taat pemberitaan Injil. Kedua, kita mendapat di sini yang mau bertobat meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus Kristus, dibaptiskan. Orang yang menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Tempat ketiga, siapa menerima Roh Kudus? Kita berkata kepada kita, mereka yang beriman kepada Tuhan Allah. Di mana? Yaitu Efesus 1:13 yang tadi, didukung dengan Galatia 3:14. Mari kita membaca Galatia pasal ketiga ayat ke-13 dan 14. Saya membaca 13, saudara membaca 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 semua membaca. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat
Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Iman kepada apa? Iman kepada Yesus Kristus. Maka seketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, saat itu engkau menerima roh yang dijanjikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan menyimpulkan semua ini. Pada waktu berita firman disampaikan, itu merupakan satu ketika yang paling serius di dalam hidup seseorang. Saudara-saudara, jangan lupa waktu engkau mengambar Injil, baik itu adalah secara pribadi, PI pribadi, itu pun merupakan satu saat yang sangat penting sekali. Engkau mengajak orang untuk mengerti akan rencana Allah yang terbesar. Engkau memperkenalkan pengorbanan yang paling serius di dalam sejarah. Yesus mati bagimu. Yesus betul-betul mengalirkan darah untuk menebus dosamu. Waktu engkau memperkenalkan itu, engkau taat kepada Tuhan. Waktu engkau taat kepada Tuhan, Roh Kudus juga akan memberikan satu kesaksian bersama. Dia mendampingi engkau. Bersaksi bagi Injil itu tidak gampang. Engkau bicara sama orang tentang perdagangan, semua ketawa. Begitu bicara Yesus, langsung mukanya berubah, benci sama kamu. Saudara-saudara, engkau bicara apa saja orang terima, boleh. Maukah menerima Yesus Kristus? Langsung berubah. Karena ini menjadi satu batu sandungan bagi mereka yang tidak beriman. Sesuatu hal yang menguji bagaimana manusia terhadap Tuhan Allah. Waktu engkau menginjil itu sulit, tetapi engkau taat kepada Tuhan, Roh Kudus pasti menyertai engkau. Ini pertama. Dan mereka yang mendengarkan Injil, kalau mereka akhirnya taat, mereka menerima Roh Kudus. Jadi yang menerima Roh Kudus siapa? Yang dengar Injil dan taat. Kedua, yang rela bertobat. Saudara-saudara, cilakalah engkau kalau setiap minggu engkau mendengar khotbah begitu banyak, tapi engkau tetap hidup di dalam perbuatan dosa. Saudara-saudara, engkau setiap minggu dengar ini, engkau kira engkau mempunyai sesuatu anugerah yang biasa. Saudara-saudara, di seluruh dunia tidak banyak orang mempunyai kesempatan seperti engkau yang saban minggu dengarkan firman yang begitu ketat, yang begitu sungguh, yang begitu dibubuhi dengan kerelaan dan pengorbanan. Saudara-saudara, tapi engkau menghina anugerah Tuhan. Setelah dengar, engkau sia-siakan, engkau buang-buang, engkau masuk dari kuping, keluar dari kuping, engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya rohanimu tidak maju. Saudara-saudara, dengar dan jalankan. Bertobatlah kamu. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan segala pikiranmu yang tidak beres. Tinggalkan segala inginan yang jahat. Tinggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertobatlah kamu. Dan engkau berusaha untuk menjadi orang beriman. Belajar firman, lalu dibaptiskan. Bertobatlah, dibaptiskan, mendapatkan pengampunan dosa. Dan engkau mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan. Dengar firman, taat, bertobat. Ketiga, menerima Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Tuhan, aku beriman kepadamu. Tidak lagi beriman kepada imanmu. Tidak lagi memakai nama Tuhan untuk memanipulasi kekristenan. Tidak lagi kelihatan giat sekali. Nyanyinya, doanya bagus sekali, tapi tidak mau tahu prinsip Alkitab. Saudara-saudara, hanya dua macam orang kelihatan seperti Kristen, tapi ada semacam di dalamnya sungguh-sungguh Kristen. Semacam orang Kristen, namanya Kristen, tidak mau dengar Tuhan, maunya Tuhan dengar dia. Coba bayangkan kalau engkau ngomong sama orang lain, orang itu tidak pernah kasih kesempatan engkau ngomong, dia ngomong terus. Sesudah selesai giliran engkau mau ngomong, dia pulang ke kita. Itulah. Sekarang banyak orang Kristen tidak mau dengar khotbah, tidak mau menggali Alkitab, tidak mau mengerti firman. Maunya nyanyi 1 jam, sesudah itu waktu khotbah dia ngantuk. Itu apa itu? Yang khotbah bersemangat tapi jiwanya ngantuk. Yang dengar itu tubuhnya apa itu? Kelihatan giat tapi juga ngantuk jiwanya. Tidak mau dengar, tidak mau menggali. Kita mati-matian menggali firman Tuhan seumur hidup pun tidak mengetahui terlalu banyak dari firman, apalagi tidak mau dengar. Yesus berkata, Maria, jangan kira dia tidak berbuat apa, dia duduk di sana. Dia telah mendapatkan bagian yang paling baik yang tidak bisa direbut karena dia terus mendengar firman. Marta kelihatan sibuk, saudara-saudara, dia ribut terus bikin apa saja, kasih Yesus makan tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Sesudah itu dia bilang, coba lihat gereja ini, sayalah yang paling cinta Tuhan. Maria tutup enak-enak aja. Yesus tegur dia,
Ini kakak dek ngomong, adik nak mau dengar. Tuhan ngomong dia pasti dia, tegur dia. Jadi dia mau Yesus tegur adiknya, diperintah dia. Yesus mana mau? Apalagi laki diperintah sama perempuan. Tuhan diperintah sama orang, nggak mau. Yesus turut menegur siapa? Menegur dia dan menegur Maria. Marta, engkau sibuk ya, engkau cinta saya ya, tapi saya lebih suka dia mendengar firman Tuhan dari engkau masak-masak rawon, soto dan sebagainya. Minggu lalu saya berada di Kaohsiung. Wah, seumur hidup tak pernah makan lebih banyak dari itu. Rata-rata satu hari makan 6 jam. Mau apa ini? Sehingga saya tidak ada waktu ngasuh. Karena setiap orang kalau undang itu, restoran besar makannya enak. Terus saya bilang jangan begitu dong. Saya biasanya makan cuma 10 menit. Coba tanya orang di kantor 5 menit lalu saya pergi. Kemana-mana saya makan 10 menit 5 menit. Saya makan sederhana. Sudah undang saya makan besar-besar. Saya tidak terlalu rasa perlu. Karena yang penting itu gizi. Sesudah gizi cukup, tidur juga cukup. Itu baru bisa semangat cukup. Lalu makan terus jadi seorang sedang ngantuk-ngantuk, ada lagi, keluar lagi, keluar lagi. Oh pasti pentong engkau terlalu capek. Engkau perlu makanan yang banyak supaya sehat. Saya bilang kalau tidak tidur bukan sehat dong. Tidak ada waktu mengasuh. Sama dari makan rata-rata satu hari itu 5 jam 6 jam. Aduh saya tidak bisa tolak. Cara satu-satunya tolak, malam tidak makan. Malam nak makan, habis khotbah makan lagi. Wah 2 jam lagi, cilaka saya. Saudara-saudara, saya lebih ada satu orang, dia 2 malam tidak ikut kebaktian, masak sepanjang sore untuk tunggu saya makan. Jam 11 baru saya sampai di rumahnya. Nah, dia tunggu terus panasin. Dia bilang, aduh saya mesti sedia bye-bye untuk Tuhan. Saya bilang lain kali saya datang lagi ke Kaohsiung, saya yang undang Iuk dengar khotbah, saya bawa Iuk ke restoran, saya yang bayar, Iuk yang makan saja. Apa sih maksudnya? Maksudnya saya datang ke sini, saya mau you dengar firman, bukan you masak. Masa saya datang jauh-jauh itu datang ke sini untuk you masak? Saya datang dari Indonesia supaya kamu dengar firman. Itu maksud saya. Dia bilang lain kali saja saya ke Indonesia dengar firman. Kalau you ke sini saya masak. Kalau saya ke Indonesia saya dengar firman. Saudara-saudara sekalian, dengar, ngerti, taat, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, menerima dia, buka hatimu. Orang ini diberi Roh Kudus yang berada indwelling of the Holy Spirit forever, never leave you. Tak pernah Tuhan meninggalkan engkau. Kiranya Tuhan memberikan pengertian, kesadaran kepada kita masing-masing. Mari kita membaca lagi 11 sampai 14. Semua membaca Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Kita membaca bersama-sama satu kali lagi. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Mari kita berdoa untuk
harta benda surga yang kekal, pengharapan kepada berjanji Tuhan, dan materai Roh Kudus di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur. Semua bukan suara berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi pada pagi ini. Tuhan mengingatkan kami kembali tentang materai yang sudah diberikan, janji melalui tanda tangan darah Yesus Kristus, dan keselamatan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga harta pusaka kami yang rohani, yang kekal, yang tidak mungkin layu, tidak mungkin rusak, yang akan disimpan untuk selama-lamanya. Tuhan pelihara bagi kami, beri kekuatan kepada kami untuk hidup di dalam dunia. Pada waktu kita melihat segala sesuatu yang gejolak begitu besar, baik orang yang kaya maupun orang miskin telah dilanda dengan kesulitan moneter pada saat ini ya, di Indonesia dan juga di seluruh Asia Tenggara. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri memberikan pengertian kepada kami, nyatakan kuasa dan kemudian diri kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Berkati kami masing-masing, sehingga kami tidak putus harapan dan tidak putus akan sesuatu harapan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Dengar doa kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami, dan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.